Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sadatul afa wal kurama ingkang kawula taati, ingkang kawula bekteni, saha sanget kawula arep-arep barokah doanipun para bapak yai, para ibu nyai, para bapak ustad, ibu ustadzah, jamaah subuh Masjid Hidayatullah sedaya ingkang insyaallah sedaya ditresnani kaliyan Gusti Allah, saha para subscriber serta pengikut Facebook Masjid Hidayatullah ingkang insyaallah sedaya dirahmati kaliyan Gusti Allah. Alhamdulillah tumma alhamdulillah ing enjang menika kula panjenengan sedaya sudah memasuki hari ke-19 bulan Ramadan. Artinya sudah 3/4 bagian kita lewati di bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan ibadah kita tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun sebelumnya, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan semua benar-benar tercatat sebagai ibadah yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat biqauli Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mugi kalimpahaken dumateng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun nuduhaken dumateng kula panjenengan sedaya, ingkang sampun ngajak kula panjenengan sedaya pripun carane dados tiang-tiang ingkang sukses, pripun carane dados tiang-tiang ingkang bahagia, pripun carane dados tiang-tiang ingkang bejo teng donya, bejo teng akhirat. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya menjang wonten yaumil akhir sedaya diakoni dados umat di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mlebet barisanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang akhiripun mugi-mugi kula panjenengan sedaya minjang mlebet swarganipun Gusti Allah sareng-sareng kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah ingkang dirahmati kalian Gusti Allah, di awal-awal pertemuan kula selalu ngemutaken pilih apa yang terjadi di dunia dan di Indonesia pada khususnya tentang pandemi COVID-19 ini adalah sudah diskenario oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah tertulis di Lauhil Mahfuz jauh hari sebelum kita diciptakan. Maka dari itu, sebagai orang-orang yang beriman, marilah kita kembalikan segala permasalahan ini kepada Yang Maha Menciptakan masalah. Kita kembalikan
segala gundah gulana yang ada di hati ini kepada yang maha membolak-balikkan hati. Saya yakin apa yang terjadi saat ini adalah sebuah takdir yang dibuat oleh Allah, yang nanti kita akan melihat hikmahnya pada tahun-tahun berikutnya atau pada bulan-bulan berikutnya. Hanya saja terkadang manusia itu seringkali mendramatisir masalah. Kalau nanti begini, apa yang terjadi dengan nanti? Misalkan saja kalau nanti sampai terkena corona, bagaimana nanti dengan keluarga saya, bagaimana dengan anak-anak saya, bagaimana dengan pasangan hidup saya. Yang penting kita berusaha ikhtiar. Ikhtiar yang kita lakukan adalah mengikuti apa yang sudah menjadi protokol dari pemerintah, bahwa misalkan kita berusaha untuk tidak bersalaman, ya sudah kita ikuti, kita tidak bersalaman. Jangan kita ngengkel. Ini yang kadang bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. Kita menjaga kebersihan, selalu mencuci tangan pakai sabun. Kemudian jika kemana-mana memakai masker, itu kita ikuti semua. Kita sarana ikhtiar kita, insya Allah Allah akan menolong kita. Kita tidak boleh pasrah kepada Allah tapi tidak ada ikhtiar. Ini namanya bukan orang yang sabar, tetapi orang yang sakarpe dewi kalau tidak mengikuti protokol dari pemerintah. Maka dari itu selalu kami mengingatkan di awal pertemuan, mari apa yang terjadi saat ini kita ikuti saja kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Kita sebagai orang muslim harusnya bisa lebih disiplin dibanding dengan orang-orang yang lain. Sebagai orang yang menjaga sholat harusnya kita bisa menjadi lebih disiplin. Dan inilah yang menjadi bahasan kita pada pagi hari ini, tentang sholat menjaga manusia agar selalu disiplin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu ini sebuah ajaran yang luar biasa. Dalam ilmu manajemen dikenal sebuah keteraturan, dikenal dengan sebuah ketetapan-ketetapan yang itu berjalan dengan baik, tidak terganggu dengan yang lain, kemudian bisa berjalan step by step dengan baik. Nah, keteraturan ini bisa terjadi hanya dengan kedisiplinan. Sebuah organisasi yang baik, sebuah perusahaan yang baik, sebuah kegiatan yang baik hanya bisa terwujud dengan maksimal jika personil-personil yang ada di tempat itu semuanya menjaga sebuah keteraturan. Nah, keteraturan ini bisa terjadi dengan kedisiplinan. Kalau organisasi itu tidak disiplin, maka mustahil organisasi itu akan bisa berjalan dengan baik. Misalkan saja karyawan di sebuah perusahaan, dia bekerja seenaknya, berangkat seenaknya, tidak ada teguran, bekerja seenaknya, sering membuang-buang waktu, tidak ada teguran. Ini yang membuat sebuah organisasi lama-kelamaan akan mundur dan akhirnya bisa menjadi jatuh. Nah, sholat mengajarkan kepada kita sebuah kedisiplinan, yaitu
sebuah amalan yang kalau kita menjaga itu, maka kita akan disayangi oleh Allah. Salah satu amalan yang dicintai oleh Allah yaitu as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Bayangkan jika kita menjaga sholat kita, setiap kali mendengarkan azan kita segera mengambil air wudhu, kemudian berangkat ke masjid mulai dari subuh, kemudian ketika zuhur mendengar azan kita wudhu berangkat ke masjid. Bayangkan sebuah latihan kedisiplinan yang luar biasa, 1 hari 5 kali hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang menjaga sholat, hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang setiap hari menjaga ibadah, menjaga jamaahnya dengan baik. Nah, setelah kedisiplinan itu terjadi, yang berikutnya yang luar biasa adalah sholat itu ada sholat yang setiap hari kita lakukan dengan berjamaah di masjid. Orang satu RT, orang satu RW, orang satu kelurahan, satu desa ngumpul setiap hari 5 kali di sebuah masjid. Ini seperti kegiatan regional. Kemudian ada sholat Idul Fitri. Setiap setahun 2 kali. Ada sholat Jumat. Setiap hari Jumat kita dikumpulkan dalam satu majelis yang namanya sholat Jumat. Bisa orang satu kampung bersama-sama. Di situ sebuah pelatihan, orang berkumpul dalam tingkat setelah regional, tingkat nasional. Lalu ada sholat Idul Fitri yang itu seperti perkumpulan internasional, atau ketika orang melaksanakan ibadah haji setahun sekali, ini seperti sebuah pertemuan internasional. Nah, yang luar biasa, ketika mamalia diteliti, semakin banyak mamalia yang berkumpul dalam sebuah organisasi, dalam sebuah perkumpulan. Kalau mamalia itu kan bisa manusia, bisa binatang yang menyusui. Semakin banyak mamalia yang berkumpul, maka dia akan menghasilkan keturunan-keturunan yang banyak dan menghasilkan keturunan-keturunan yang baik. Dan yang luar biasa, ada satu bagian terluar dalam otak mamalia itu yang namanya neokortek. Itu semakin banyak perkumpulannya, maka neokortek itu semakin membesar. Bayangkan jika manusia setiap hari 5 kali berkumpul dengan saudara-saudaranya sesama muslim dalam satu majelis. Kemudian dalam 1 minggu dia berkumpul dalam satu majelis lagi dengan jumlah yang lebih banyak. Dalam 1 tahun berkumpul dalam majelis lagi dengan jumlah yang lebih banyak. Bahkan di tempat lain ada orang berhaji berkumpul bersama-sama di tempat perkumpulan yang besar, dan neokortek ini semakin lama semakin berkembang. Inilah sebuah fakta yang luar biasa. Ternyata sholat itu diperintahkan Allah kepada Rasulullah agar manusia itu semakin lama semakin cerdas, minimal kecerdasan sosialnya itu semakin lama semakin bertemu dengan orang lain. Tadi saya sampaikan mamalia saja, hewan saja, kalau dia berkumpul dengan temannya yang banyak, maka otaknya, bagian otak yang namanya neokortek itu semakin bertambah besar. Bayangkan manusia, dia sering berkumpul dengan teman-temannya, maka dia akan menghasilkan sebuah kecerdasan sosial yang luar biasa. Ini sebuah pelatihan yang luar biasa. Belum lagi dalam sholat itu ada persamaan visi. Ini sebuah pelatihan kedisiplinan yang luar biasa juga. Bayangkan ketika setelah iqomat, imam takbiratul ihram, semua makmumnya mengikuti imam. Ketika imam ruku, makmum mengikuti ruku. Ketika imam sujud, makmum ikut sujud. Ini sebuah pelatihan yang luar biasa. Bagaimana sebuah organisasi, bagaimana
masyarakat harus mengikuti pemimpin yang ada di sekitarnya, mengikuti pemimpin yang ada di depannya. Kemudian jika pemimpin itu bersalah, maka dia harus mau diingatkan oleh masyarakat yang ada di sekitarnya. Yaitu misalkan imam waktunya tahiyat awal, kemudian imam itu ketika tahiyat akhir, imam kemudian berdiri, makmum mengingatkan dengan ucapan subhanallah. Ini sebuah demokrasi yang luar biasa dilatih dengan sholat. Belum lagi ketika kita melihat bagaimana seorang muazzin itu mengingatkan para makmum agar segera menuju kebahagiaan. Ketika muazzin mengumandangkan azan, itu sebuah pahala yang luar biasa bagi muazzin dan bagi makmum. Kalau kita mendengarkan azan itu dengan hati, maka kita akan merasakan bagaimana muazzin itu mengajak kita, marilah kita sholat. Hayya 'alas sholat, marilah kita sholat. Setelah itu ketika sholat, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Ini jaminan dari Allah. Kalau kita melakukan sholat, jaminannya bahagia. Artinya kalau kita tidak melakukan sholat, berarti orang hatinya tidak akan pernah tenang. Ini sebuah pelatihan yang luar biasa lagi yang diciptakan oleh Allah, yang bertujuan untuk mengajak manusia menggapai kebahagiaan. Bayangkan ketika kita melaksanakan sholat, ketika kita takbiratul ihram, sudah nyambung sama Allah, sudah kita merasakan pertemuan dengan Allah, maka beban-beban yang ada di dalam diri kita sudah hilang semua. Kalau sudah beban hilang, maka yang terjadi hanya sebuah kebahagiaan. Kita bertemu dengan zat yang Rahman, yang Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak ada yang kita cintai selain Allah. Kita curhat dengan Allah, maka ini akan menghasilkan sebuah ketenangan di dalam hati yang luar biasa. Maka dari itu, mari kita jadikan sholat yang kita lakukan ini sebagai sarana bagi kita untuk melatih diri kita agar menjadi orang-orang yang semakin hari semakin disiplin. Kemudian bagaimana dalam sholat itu menjadikan diri kita semakin tenang. Sekali lagi, jangan sampai sholat itu menjadi beban bagi kita. Kalau sholat itu menjadi beban, maka kita tidak akan merasakan kebahagiaan. Bagaimana cara menjadikan agar sholat itu tidak menjadi beban? Usahakan dalam setiap kali sholat kita seolah-olah akan bertemu dengan kekasih hati. Siapa kekasih hati kita? Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau kita mau berangkat sholat hanya karena takut pada neraka, maka sholat itu akan menjadi beban. Mau berangkat sholat, aku kalau tidak sholat nanti masuk neraka. Ini yang didoktrin oleh orang-orang tua kita dulu. Kalau sholat mlebu neraka, kalau sholat mlebu neraka. Ini yang membuat kita sholat itu tidak merasa menjadi kebutuhan dan menjadikan kita tidak semakin tenang. Mari mulai dari sekarang kita latih. Kita berangkat ke masjid, kita berangkat untuk sholat itu ingin bertemu dengan kekasih hati. Kita rindu dengan kekasih hati kita, yaitu Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka di dalam hati kita setiap mendengarkan azan itu hati bergetar dan merasa ingin segera berangkat. Tapi kalau kita takut akan neraka, maka wah aku takut neraka, yang penting berangkat, bukan kewajiban, sudah itu selesai. Mari kita latih diri kita bagaimana agar sholat itu sebuah kebutuhan bagi kita dan kita merasa butuh untuk bertemu dengan Allah, butuh kita curhat dengan Allah, dan kita nanti akan menemukan sebuah kebahagiaan. Kita dijamin bahagia tidak hanya di dunia, tetapi nanti mudah-mudahan kita dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kita pagi hari ini ada guna dan manfaatnya, dan mudah-mudahan kita oleh Allah dijadikan sebagai orang-orang yang ikhlas, berharap hanya kepada Allah, dan mudah-mudahan kita semua dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan.
wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.